Dan setelah mendengar pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, berubahlah wajah mereka jadi pucat. Terbayang depan mata mereka kan apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka gelisah, tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali menceritakan sebuah kisah Nabi. Dan Nabi tersebut adalah Nabi ke-11 yang patut umat muslim imani. Beliau adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang terkenal dengan ketampanan nyawa. Mengutip dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah, seperti biasa, Nabi Yusuf dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sepertiga kegagahan di dunia dengan rupa yang sangat menawan, paras tampan dan tubuh yang tegap. Dan juga terdapat surat di dalam Al-Quran yang diambil dari nama beliau, surat Yusuf, surat ke-12 dalam Al-Quran. Dan untuk video kisah Nabi kali ini memang akan lebih panjang dari kisah Nabi-Nabi yang lain, karena aku akan menggabungkan dua kisah Nabi, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam, serta perjalanan naik turunnya Nabi Yusuf alaihissalam, mulai dari dikhianati saudara-saudara kandung sendiri, dijadikan budak, digoda ratu Mesir, dimasukkan penjara, sampai akhirnya beliau menjadi raja yang sangat bijaksana dan seterusnya. Dan sebelum aku lanjut ke cerita, ya seperti biasa aku mau disclaimer dulu ya kalau informasi yang akan aku sampaikan kali ini aku ambil dari ringkasan ceramahnya ustadz favorit aku, yaitu Ustadz Khalid Basalamah. Dan juga ada memang beberapa informasi yang aku research sendiri di beberapa artikel. Dan kalau ada informasi yang tidak aku sebutkan di sini, boleh kali kalian tambahin di kolom komentar di bawah ya. Dan aku juga mohon maaf nih sebelumnya kalau ada informasi aku yang kurang pas atau kurang jelas, kalian boleh juga tambahin di kolom komentar di bawah. Oke? Jadi gimana kisah lengkapnya? Langsung kita masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi Nabi Yusuf alaihissalam hidup di sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, yaitu kira-kira 3700 tahun yang lalu, atau kurang lebih 2300 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam merupakan salah satu dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Nabi ke-10 kita, dan merupakan cucu dari Nabi Ishak alaihissalam, serta cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW juga memuji beliau dalam sabdanya, dia adalah orang yang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia, dan cicit orang yang mulia. Yusuf bin Yakub bin Ishak dan bin Ibrahim. Keturunan Nabi Yusuf nabi semuanya, subhanallah. Dan Nabi Yusuf alaihissalam merupakan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Yusuf dilahirkan di negeri Kan'an yang sekarang disebut dengan Palestina. Beliau memiliki seorang saudara kandung yang bernama Bunyamin. Ingat ya nama ini. Dan juga 10 saudara seayah beda ibu. Nah, ibunda Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin meninggal pada saat melahirkan Bunyamin. Nah, cerita kehidupan Nabi Yusuf bermula ketika beliau bermimpi semasa beliau kanak-kanak. Nah, mimpi itu diceritakan kepada ayah beliau, Nabi Yakub alaihissalam. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, dan kulihat semuanya sujud kepadaku. Ingat mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang ini ya. Nanti ada relate tuh di cerita berikutnya. Nah, mendengar cerita Nabi Yusuf alaihissalam Nabi Yakub pun terdiam, tersenyum, dan kemudian melarang mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yakub alaihissalam sang ayah juga memberitahu kepada Nabi Yusuf bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih beliau dan telah menyiapkan kehidupan yang mulia untuk beliau kelak. Dan semenjak itu bertambah pula kecintaannya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, karena beliau sadar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan meneruskan perjuangan dakwah beliau. Dan hal ini menimbulkan rasa iri nih dalam diri kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Menurut mereka, ayah mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf dibanding mereka. Dan mereka pun akhirnya berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu malam, kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam ini yang berjumlah 10 orang mengadakanlah rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk bisa memisahkan Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam rapat ini salah seorang dari mereka berkata, bagaimana jika kita hilangkan saja nyawanya Yusuf, atau kita buang ke tempat yang jauh agar perhatian ayah tidak terus-terus kepadanya. Kemudian setelah itu kita bertaubat nih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata saudaranya Tetapi ide ini ditolak oleh salah seorang dari mereka yang berkata, aku tidak setuju jika kita menghilangkan nyawa Yusuf. Dia adik kita, apalagi ayah kita seorang nabi. Rasanya tidak pantas hal itu kita lakukan.
Nah, pernyataan ini disetujui lah oleh saudara-saudaranya yang lain. Akhirnya salah seorang dari mereka berkata, bagaimana jika kita masukkan Yusuf ke dalam sumur agar nanti Yusuf dipungut nih oleh orang musafir dan dijual oleh mereka, katanya. Nah, ide inilah yang kemudian diterima oleh semua saudara-saudara tersebut. Pada esok harinya betul mereka menghadap kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk minta izin membawa Nabi Yusuf berekreasi nih bersama-sama mereka di luar kota. Dan setelah berhasil membujuk dan meyakinkan sang ayah bahwa Nabi Yusuf akan aman bersama mereka, mereka pun berangkat esok harinya ya. Rombongan putra-putra Nabi Yakub alaihissalam berangkat, kecuali Bunyamin yang paling bungsu tadi Mereka menujulah ke tempat rekreasi atau yang sebenarnya menuju tempat yang telah direncanakan untuk meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di sana. Sampai akhirnya mereka tiba di sekitar sumur yang menjadi tujuan mereka. Lalu pakaian Nabi Yusuf alaihissalam langsung dilepaskan dan beliau diceburkan langsung ke dasar sumur Nah, setelah kakak-kakak beliau pergi, Nabi Yusuf alaihissalam meringkuklah itu di dalam sumur sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini Nabi Yusuf tidak merasakan rasa takut yang sangat besar karena beliau telah bermimpi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan beliau. Nah, sore harinya kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam udah sampai di rumah kan. Mereka membawalah pakaian Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah palsu. Mereka langsung menghadap kepada sang ayah Nabi Yakub alaihissalam dengan mencucurkan air mata dan bersandiwara gitu seakan-akan bersedih. Mereka menceritakan bahwa ayah, Yusuf sudah diterkam seekor serigala di saat kami semua sedang bermain lomba lari ayah. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub alaihissalam pun pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan memendam rasa sedih dan cemas beliau. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berdiri dari duduk beliau dan masuk ke dalam kamar beliau sambil memeluklah itu baju gamis Nabi Yusuf yang berlumuran darah Nah terus selang beberapa hari Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur tersebut, beliau mendengar ada suara kafilah yang sedang beristirahat di sekitar sumur. Nah, kafilah tersebut sedang mencari air minum untuk persediaan mereka dan juga beberapa unta-unta mereka ya kan. Nah, ketika mereka menaikkan timba, mereka terkejut karena yang mereka dapatkan bukan air tapi seorang anak laki-laki, Nabi Yusuf Mereka pun akhirnya membawa Nabi Yusuf ke sebuah pasar khusus di Mesir yang memperjualbelikan manusia karena memang dulu perjualbelian manusia masih wajar masih lazim. Nah, di sana Nabi Yusuf pun lalu ditawarkanlah di depan umum untuk dilelangkan. Nah, karena para musafir yang membawa beliau ini khawatir akan terbuka rahasia di mana mereka menemukan Nabi Yusuf alaihissalam, maka mereka pun melepaskan Nabi Yusuf pada penawaran pertama dengan harga yang rendah. Dan dalam pelelangan itu Nabi Yusuf dibeli oleh seorang pembesar kerajaan Mesir atau Raja Mesir yang sering dipanggil dengan julukan Al-Aziz. Dia merasa berbahagia kali memperoleh seorang hamba sahaya yang berparas bagus nih. Nah, istri Al-Aziz yang bernama Zulaika, Ratu Mesir yang merupakan seorang wanita yang cantik jelita kali, dia pun menerima Nabi Yusuf alaihissalam di rumahnya. Mereka menjadikan Nabi Yusuf sebagai anak angkat mereka. Ini Nabi Yusuf masih kecil ya. Nabi Yusuf diberikan perlakuan sebagai seorang anggota keluarga dan sama sekali tidak diperlakukan sebagai budak. Nabi Yusuf juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Al-Aziz. Beliau juga melakukan tugas sehari-hari beliau di rumah dengan penuh semangat dan juga dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepada beliau diurus dengan senang hati, seolah-olah memang perintah orang tua beliau sendiri. Sampai akhirnya Nabi Yusuf pun tumbuh dewasa dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempurnaan jasmani Beliau sangatlah rupawan, ganteng. Tubuh beliau kekar wajah beliau itu tampan kali. Sehingga beliau merupakan seorang pemuda yang diinginkan setiap wanita yang melihat beliau. Tidak terkecuali ibu angkatnya Zulaika. Simpati dan kekaguman Zulaika terhadap kinerja Nabi Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi kekaguman terhadap bentuk badan dan juga paras muka Nabi Yusuf. Zulaika pun menggunakan taktik untuk memancing-mancing Nabi Yusuf agar beliau lebih dahulu yang mendekatinya. Dipancing-pancing supaya Nabi Yusuf yang duluan deketin gitu maksud dia. Seringnya kalau misalnya Nabi Yusuf berada di rumah Zulaika selalu berhias rapi, mencoba menggoda Nabi Yusuf dengan wewangian dan juga memperagakan gerak-gerik dan tingkah laku sambil menampakkan auratnya seakan-akan tanpa disengaja gitu Tapi nggak dihiraukan sama Nabi Yusuf. Sampai akhirnya kan Zulaika udah nggak tahan lagi lebih lama menunggu reaksi dari Nabi Yusuf yang tetap bersikap acuh tak acuh terhadap rayuannya. Suatu hari di saat sang suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaika ke kamar tidurnya seraya memanggil Nabi Yusuf agar mengikutinya. Nabi Yusuf pun segera mengikutinya masuk ke kamar. Nah, di sana Nabi Yusuf baru sadar udah dijebak
nih sama ibu angkatnya. Apalagi setelah beliau melihat di dalam kamar pintu dikunci sama Zulaikha. Dan mulailah Wak Zulaikha dengan rayuan-rayuannya mencoba menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Diceritakan nih Wak ya, Zulaikha memulai rayuannya dengan kata-kata yang manis sekali. Aduhai Yusuf, betapa indahnya rambutmu, betapa indahnya matamu, betapa tampannya wajahmu Yusuf, kata Zulaikha. Dan kemudian Zulaikha berkata kepada beliau, telah terbuka tubuhku karena ketampananmu Yusuf. Nabi Yusuf pun langsung berkata, setan menolongmu untuk berbuat hal itu. Tanpa malu lagi Wak Zulaikha pun masih juga ngomong, Yusuf, bagaimanapun aku harus mendapatkan apa yang selama ini kudambakan, dan kini aku datang karenanya, kata Zulaikha. Nah di saat ini Nabi Yusuf alaihissalam mencoba larilah dari Zulaikha, tapi tetap dikejar sama Zulaikha. Nah waktu itu Zulaikha ngelewatin ada patung yang disembahnya dalam kamar itu kan. Datang Zulaikha, diambilnya kain, ditutup patung tersebut karena dia malu sama Tuhannya itu. Melihat hal tersebut Nabi Yusuf pun langsung berkata, engkau malu sama patung tapi tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf pun tetap berlari menuju pintu yang udah tertutup itu. Namun Zulaikha cepat-cepat nih mengejar Nabi Yusuf. Dia sedang berusaha membuka pintu, lalu menarik bajunya hingga robek. Nah tepat pada saat mereka berada di belakang pintu sambil tarik-tarikan itu, datanglah Al-Aziz, suami Zulaikha ini, memergoki mereka dalam keadaan yang mencurigakan ya kan. Zulaikha langsunglah itu segera melapor kepada suaminya, inilah dia Yusuf, berani secara kurang ajar masuk ke kamar tidurku dan memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Berilah dia ganjaran yang setimpal dengan perbuatan ini. Orang yang tidak mengenal budi kami ini harus dipenjarakan dan diberikan siksa yang pedih suamiku, kata Zulaikha. Fitnahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun langsung berkata kepada Al-Aziz, sesungguhnya dialah yang menggodaku, memanggilku ke kamarnya lalu memaksaku untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Aku menolak tawaran itu dan lari menyingkirkannya. Namun ia mengejarku, menarik bajuku dari belakang sehingga sobek, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nah mendengar pernyataan keduanya, Al-Aziz jadi bingung waktu itu. Dia kemudian memanggil ada seorang hakim yang bijaksana untuk bisa meminta pendapat nih. Nah hakim tersebut berkata singkat, lihatlah Al-Aziz, bila baju Yusuf sobek bagian belakangnya, maka dialah yang benar dan istrimu yang berdusta. Dan sebaliknya juga bila sobekan berada di bagian depan, maka dialah yang berdusta dan istrimu yang berkata benar. Nah mendengar pernyataan ini dan juga melihat bukti sobekan baju Nabi Yusuf alaihissalam yang memang berada di bagian belakang, Al-Aziz pun berkata kepada istrinya Zulaikha, beristighfarlah engkau hai Zulaikha, dan mohonlah ampun atas dosamu. Engkau telah berbuat salah dan dusta pula untuk menutupi kesalahanmu. Nah kemudian berpalinglah Al-Aziz menghadap Nabi Yusuf alaihissalam dan berkata kepada beliau, tutuplah rapat-rapat mulutmu wahai Yusuf, rahasiakanlah masalah ini, anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ya, tapi serapat-rapatnya rahasia itu disimpan. Berita memalukan tentang Zulaikha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi perbincangan di wanita di kota Mesir. Para wanita di Mesir ini pun menjadi semangat untuk mencari informasi tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Namun tidak ada satupun yang berhasil melihat Nabi Yusuf alaihissalam secara langsung nih. Nah Zulaikha yang mengetahui bahwa para wanita Mesir sudah menggunjingi dirinya pun akhirnya mengadakan jamuan makan siang di rumahnya. Zulaikha pun mempersilakanlah para tamu-tamu wanita Mesir ini untuk mencicipi apel-apel yang masih segar. Nah terus di saat tamu-tamu wanita ini sedang mengupas buah-buahan tersebut dengan pisau, Zulaikha pun memanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Nah di saat inilah ya biar kalian tahu, wanita-wanita yang lagi ngupas kulit apel itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka kagum dengan keelokan rupa Nabi Yusuf alaihissalam, dan tanpa mereka sadari mereka sudah mengupas kulit jari mereka sendiri sambil berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia sesungguhnya, ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia. Dianggap malaikat Nabi Yusuf sama wanita-wanita ini. Nah Zulaikha pun kemudian berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Saya akan terus paksa dia untuk zina atau dia akan dipenjara. Nah, depan orang-orang dia ngomong kayak gitu. Nah di saat ini Nabi Yusuf nggak nyangka nih kalau kehadiran beliau di perjamuan itu membuat para tamu wanita itu bisa melukai diri mereka sendiri, ya kan, sampai tersobek jari mereka kan. Dan di saat itu Nabi Yusuf pun langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari godaan dan fitnah manusia. Dan karena Nabi Yusuf tetap tidak mau berzina dengan Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam pun dimasukkan ke penjara atas permintaan beliau sendiri agar supaya orang-orang tidak terus-terusan membicarakan beliau, yang mana hal tersebut membuat beliau tidak nyaman pastinya. Dah masuk Nabi Yusuf dalam penjara.
Nah, setelah di dalam penjara, Wak, bagi Nabi Yusuf alaihissalam, penjara adalah tempat yang aman untuk bisa menghindari segala godaan dan juga tipu daya yang akan menjerumuskan beliau ke dalam kemaksiatan dan juga perbuatan keji. Nah, saat di penjara inilah, Wak, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Yusuf menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi. Nabi Yusuf pun ditugaskan berdakwah kepada kaum Kan'an dan Hiksos di Mesir, Wak, melanjutkan risalah kenabian dari ayah beliau yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan kakek beliau Nabi Ishak alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkan kepada kamu sebahagian dari takbir, mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan juga kepada keluarga Yakub, sebagaimana telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum ini, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan sewaktu Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, ada dua orang pegawai istana Raja Mesir, Wak, yang juga dipenjara nih dengan tuduhan hendak meracuni sang raja. Nah, dua pegawai yang dipenjarakan itu adalah seorang penjaga gudang makanan dan seorang pelayan istana, ya. Nah, pada suatu pagi, Wak, di dalam penjara, kedua pemuda tersebut datang nih menemui Nabi Yusuf alaihissalam untuk bisa menanyakan siapa beliau dan juga sekaligus untuk menceritakan mimpi yang mereka mimpikan semalam pada Nabi Yusuf. Sang pelayan bercerita soal mimpinya, pemuda penjaga gudang juga bercerita, Wak, soal mimpinya kepada Nabi Yusuf kan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam pun menyampaikan, Wak, kepada kedua pemuda tersebut bahwa beliau adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun kemudian menjelaskan tafsiran dari mimpi kedua pemuda tersebut. Beliau berkata, adapun mengenai mimpi kalian, maka penafsirannya bahwa engkau, wahai pemuda pelayan, kau akan dikeluarkan dari penjara dan akan dipekerjakan kembali seperti sedia kala. Sedangkan engkau, wahai pemuda penjaga gudang, kau akan dihukum mati dengan disalib dan kepalamu menjadi makanan burung-burung yang mematuknya. Demikianlah penafsiran mimpi kalian yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala bagi kalian berdua. Nah, setelah itu, Wak, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian berbicara lagi kepada pemuda yang diramalkan akan keluar dari penjara tuh. Beliau berkata, wahai temanku, pesanku kepadamu, bila engkau telah keluar dan kembali bekerja di istana, sebutlah namaku di hadapan raja. Katakanlah kepadanya bahwa aku di penjara hanya untuk kepentingan menyelamatkan nama keluarga Al-Aziz. Janganlah engkau lupakan pesanku ini, wahai temanku yang baik. Itu pesan Nabi Yusuf, Pak. Maka sesuai dengan penafsiran Nabi Yusuf alaihissalam, selang tidak lama, beberapa hari kemudian keluarlah surat pengampunan raja, Wak, bagi pemuda pelayan dan juga hukuman salib bagi si penjaga gudang. Betul nih, ya kan? Atas izin dari Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk bisa menafsirkan mimpi. Dah, satu keluar, satu dihukum mati kan. Tapi, Wak, pesan Nabi Yusuf alaihissalam kepada pemuda pelayan tadi tidak disampaikan kepada raja setelah dia ini dipekerjakan kembali ke istana. Setan lah yang udah menjadikan dia lupa setelah dia menikmati kebebasan dari penjara, dan dengan demikian Nabi Yusuf alaihissalam tetap berada itu di penjara. Sampai akhirnya, Wak, pada suatu pagi nih berkumpullah di istana Raja Mesir sama para pembesar penasehat dan para arif bijaksana yang memang sengaja diundang oleh sang Raja Al-Aziz untuk memberikan penafsiran mimpi yang telah menakutkan hatinya. Nah, raja ini, Wak, bermimpi seakan-akan dia melihat ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh sapi betina yang lain yang kurus-kurus. Nah, selain itu si raja juga melihat dalam mimpinya ada 7 butir gandum besar di samping 7 butir yang kering. Itu mimpinya, ya. Nah, pada saat sang raja menyampaikan itu, tidak seorang pun daripada pembesar-pembesar yang didatangkan di istana tersebut yang memberikan penafsiran mimpi sang raja. Bahkan, Wak, sebagian dari mereka menganggapnya ini mimpi kosong aja raja, dan menganjurkan kepada sang raja untuk lupakan aja lah ya raja, itu mimpi kosong kok itu. Padahal mereka nggak bisa nafsirkan, Wak. Nah, pada saat pertemuan raja dengan para pembesar itu, Wak, barulah pemuda pelayan yang pernah satu penjara sama Nabi Yusuf alaihissalam tuh lagi melayani para tamu. Dia mendengar nih percakapan raja dengan raja tamunya para tamunya, maaf. Lalu teringat olehnya, Wak, pesan Nabi Yusuf alaihissalam kepadanya kan sewaktu ia dikeluarkan dari penjara, dan bahwa penafsiran yang pernah diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bagi mimpinya adalah tepat. Lalu si pelayan ini pun memberanikan diri, Wak, menghampiri raja dan berkata, wahai
wahai paduka tuanku. Hamba mempunyai kenalan seorang teman di dalam penjara yang pandai menafsirkan mimpi. Dia adalah seorang yang cakap, ramah dan berbudi pekerti luhur. Ia tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan apapun. Ia telah memberikan penafsiran bagi mimpiku sewaktu hamba berada dalam tahanan bersamanya, dan ternyata penafsirannya tepat dan benar sesuai dengan yang hamba alami. Jika paduka tuan berkenan, hamba akan pergi mengunjunginya di penjara untuk bisa menanyakan tentang penafsiran mimpi paduka tuan. Kata Al-Aziz, oke baik, silakan kunjungi temanmu. Nah, akhirnya pergilah nih Kadwa, sang pelayan mengunjungi Nabi Yusuf alaihissalam dalam penjara. Dia menyampaikan kepada Nabi Yusuf kisah mimpi sang raja yang tidak seorang pun dari para penasihatnya bisa memberikan penafsiran yang bisa memuaskan hati raja gitu. Nah, mendengar cerita temannya tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam pun sejenak langsung berdoa dan beliau menguraikanlah penafsiran mimpi sang raja, di mana tafsirnya adalah negara akan menghadapi masa makmur selama 7 tahun, tumbuh-tumbuhan, tanaman gandum, padi dan sayur-mayur akan mengalami masa panen yang membawa hasil makanan melimpah ruah. Kemudian menyusul masa kering kemarau selama 7 tahun berikutnya, di mana sungai Nil tidak lagi memberikan air yang cukup bagi ladang-ladang yang kering. Tumbuh-tumbuhan dan tanaman rusak dimakan hama, sedangkan persediaan bahan makanan hasil panen tahun-tahun subur itu sudah terkuras habis dimakan. Akan tetapi setelah mengalami 2 masa 7 tahun itu akan tibalah tahun basah, di mana hujan akan turun dengan derasnya menyirami tanah-tanah yang kering dan kembali menghijau, menghasilkan bahan makanan dan juga buah-buahan yang lezat yang dapat diperas untuk diminum. Itulah ucapan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pelayan tersebut pun balik lagi nih ke Raja untuk menyampaikan ulang tafsiran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, setelah sang raja mendengar nih apa yang telah diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang mimpinya, raja merasa bahwa penafsiran yang didengarnya itu sangat masuk akal dan juga dapat dipercaya. Dan dari situ pula sang raja tahu bahwa yang menafsirkan mimpinya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari situ juga raja pun berpendapat bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang pandai, bijaksana dan juga sangat berguna bagi negara jika beliau diangkat menjadi penasehat dan juga pembantu kerajaan. Nah, akhirnya si pelayan yang mengenal Nabi Yusuf alaihissalam pun diperintahkan kembali lagi ke penjara untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam menghadap kepadanya. Namun pada saat itu Nabi Yusuf ini kayak enggan gitu dikeluarkan dari penjara, dan beliau juga mengajukan sebuah syarat. Beliau meminta si pelayan tadi balik lagi ke raja dan menanyakan kepada raja bagaimana wanita-wanita yang telah melukai tangannya dan juga tentang Zulaika yang mencoba menggodanya. Nah, Raja Mesir yang sudah mendengar banyak cerita tentang Nabi Yusuf semakin menghormati beliau ketika mendengar beliau meminta penjelasan dari wanita-wanita yang terluka itu terlebih dahulu sebelum beliau dikeluarkan dari penjara. Memuliakan wanita sekali Nabi Yusuf alaihissalam ini. Dan menurut pikiran sang raja ini menunjukkan yaitu kesucian hati dan kebesaran jiwa yang Nabi Yusuf miliki. Nah, syarat Nabi Yusuf ini pun akhirnya diterima oleh sang raja dan segera dikeluarkan perintah untuk mengumpulkan para wanita yang telah menghadiri jamuan makan Zulaika waktu itu. Nah, di hadapan sang raja mereka menceritakanlah apa yang mereka lihat dan alami dalam jamuan makan itu serta percakapan dan tanya jawab yang mereka lakukan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menyatakan kesan mereka tentang Nabi Yusuf alaihissalam bahwa beliau adalah seseorang yang sangat jujur yang mulia. Dan Zulaika pun dalam pertemuan itu mengakui bahwa memang dialah yang berdosa dalam peristiwanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dari hasil pertemuan raja dengan para wanita-wanita itu diumumkanlah agar diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan dengan demikian terungkaplah penafsiran yang meliputi peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaika. Nah, dengan perintah raja Nabi Yusuf alaihissalam pun akhirnya dikeluarkan dari penjara. Beliau pergi langsung ke istana raja memenuhi undangan raja, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi wakil Raja Mesir. Nah, pada pertemuan raja dan Nabi Yusuf alaihissalam sang raja sangat yakin bahwa akan sangat bermanfaat bagi kerajaan bila Nabi Yusuf alaihissalam diamanahi memimpin negara. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun ditawarkan agar beliau tinggal di istana mewakili raja memimpin rakyat Mesir yang diramalkan akan menghadapi masa-masa sulit tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam pun tidak menolak tawaran raja, beliau menerimanya asalkan beliau diberikan kekuasaan penuh dalam bidang keuangan dan juga bidang distribusi bahan makanan. Karena menurut beliau kedua bidang ini sangat berkaitan dan keduanya juga merupakan kunci dari kesejahteraan rakyat dan juga kestabilan negara. Nah, pada
pada hari penobatan yang telah ditentukan ini, yang dihadiri oleh pembesar negeri dan pemuka-pemuka masyarakat, Nabi Yusuf alaihissalam pun dinobatkan menjadi wakil raja Mesir dengan mengenakan pakaian kerajaan dan dikalungkan sebuah kalung emas. Raja pun kemudian melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada jari tangan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai tanda penyerahan kekuasaan kerajaan. Sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf alaihissalam pun memulai tugas beliau dengan mengadakan tur ke daerah-daerah kekuasaan beliau. Beliau mengadakan inspeksi dan juga mengenal rakyat serta daerah yang diperintah beliau, sehingga segala rencana dan peraturan yang akan diambil dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan dan iklim daerah masing-masing. Dan dalam masa 7 tahun pertama Nabi Yusuf alaihissalam menjalankan pemerintah di Mesir, rakyat merasakan hidup tentram, aman dan sejahtera. Sandang pangan terbagi merata, dan dapat juga dijangkau oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dan walaupun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak akan lupa akan peringatan yang terkandung dalam mimpi Raja Mesir bahwa akan datang masa 7 tahun yang sulit, ya kan? Maka untuk menghadapi masa itu, Nabi Yusuf alaihissalam pun mempersiapkan nih gudang dan lumbung-lumbung penyimpanan bahan makanan untuk konsumsi di masa 7 tahun kering yang akan datang itu. Nah, berkat pengusuran yang bijaksana dari Nabi Yusuf alaihissalam, setelah masa subur berlalu dan masa kering tiba, rakyat Mesir tidak sampai mengalami krisis makanan. Persediaan bahan makanan yang telah dikumpulkan pada masa subur tersebut dapat mencukupi nih kebutuhan rakyat selama masa kering. Bahkan masih dapat menolong tetangga-tetangga Mesir yang udah kehabisan bahan makanan. Dan diriwayatkan pula Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah memberi seseorang lebih banyak daripada jumlah yang mampu dimuat oleh seekor unta. Dan Nabi Yusuf alaihissalam juga tidak pernah makan sampai kenyang. Bila makan, beliau dan Raja Mesir serta seluruh pasukannya hanya cukup 1 kali aja, yaitu di tengah siang hari. Tujuannya supaya jumlah makan pokok yang ada ini cukup buat semua orang selama 7 tahun masa panceklik atau masa kekurangan bahan pangan ini. Nah, setelah beliau bertahun-tahun menjadi wakil dari Raja Mesir dan sampai akhirnya Raja Al-Aziz meninggal dunia dan beliau langsung menduduki posisi raja di Mesir, disinilah momen Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara-saudara beliau lagi. Nah, jadi masa kemarau yang melanda Mesir kan juga melanda negara-negara tetangga kan, kayak Mesopotamia, Suria dan juga Palestina. Nah, di saat itu penduduk negara-negara ini datanglah ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, di antara para pedagang yang ingin membeli gandum tersebut, terdapat nih rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sendiri. Nah, di saat saudara-saudara beliau sampai di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam pun segera mengenal mereka. Tapi sebaliknya mereka tidak mengenal adik mereka sendiri yang pernah mereka lempar dalam dasar sumur itu. Mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam, karena kan udah besar kan Nabi Yusuf kan. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup menjadi orang besar memimpin Mesir, nggak terbayang. Pada saat itu salah satu dari saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Wahai paduka raja, kami adalah putra-putra Yakub dan semuanya ada 12 orang. Yang bungsu," maksudnya siapa? Bunyamin, masih ingat ya? "Yang bungsu di antara kami sedang di rumah menemani ayah kami yang sudah lanjut usia dan juga buta. Seorang saudara kami yang lain telah meninggalkan rumah sampai sekarang dan kami tidak mengetahui keberadaannya." Maksudnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam "Kami datang kemari atas perintah ayah kami untuk memohon bantuan paduka agar memperkenankan kami untuk membeli gandum." Ya kan? Nabi Yusuf alaihissalam pun menjawab, "Sesungguhnya kami meragukan identitas dan keterangan kalian. Kemungkinan besar kalian adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh-musuh kami untuk mengadakan keributan dan kekacauan di negeri kami. Karenanya, kami menginginkan kalian memberikan bukti-bukti yang kuat atas kebenaran ucapan kalian atau membawa saksi-saksi yang kami percaya bahwa kalian adalah betul-betul putra Yakub." Nah, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam pun memberikanlah kesempatan kepada mereka untuk bisa membeli gandum dari gudang secukupnya aja nih, dengan syarat mereka harus kembali lagi ke istana secepat mungkin membawa saudara bungsunya yang ditinggalkan di rumah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka mereka tidak boleh nih membeli gandum untuk masa selanjutnya gitu ya. Nah, mendengar pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam, berkatalah salah satu kakak Nabi Yusuf, "Paduka, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan membawa adik bungsu kami ke sini, karena dia adalah anak kesayangan ayah kami yang sangat beliau cintai, dan dia juga adalah penghibur ayah, menggantikan kedudukan saudara kami
Yusuf sejak ia keluar dari rumah menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dan untuk kepentingan kami sekeluarga yang mulia, akan kami usahakan secepat mungkin membujuk ayah kami agar mengizinkan kami membawa adik kami Bunyamin untuk datang ke sini dalam kesempatan yang akan datang. Mereka belum tahu nih kalau mereka berbicara langsung dengan Nabi Yusuf alaihissalam, adik kandung mereka sendiri. Nah, setelah mendengar pernyataan ini, Nabi Yusuf alaihissalam pun memerintahkan pegawai-pegawai beliau untuk bisa mengisi karung-karung saudara beliau ini dengan gandum dan juga bahan makanan yang memang mereka butuhkan. Sedangkan kayak barang-barang emas, perak yang memang sudah mereka bawa untuk membayar gandum-gandum tersebut disisipkan balik ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam tanpa mereka ketahui. Nah, setelah rombongan saudara-saudara Nabi Yusuf ini tiba kembali ke Palestina, mereka berceritalah kepada Nabi Yakub alaihissalam tentang perjalanan mereka dan bagaimana perlakuan raja di sana. Atau Nabi Yusuf alaihissalam nih menerima mereka. Mereka memuji beliau sebagai penguasa yang sangat bijaksana dan juga sangat ramah. Disampaikan juga kepada ayah mereka bahwa mereka diharuskan membawa adik bungsu mereka balik lagi ke Mesir bila mereka datang lagi untuk membeli gandum. Tanpa Bunyamin ayah, kami tidak akan dilayani dan diperkenankan membeli gandum yang kita butuhkan. Dan ketika mereka mengeluarkan isi karung yang mereka bawa, yaitu ternyata di dalamnya terdapat barang-barang emas dan perak yang mereka bayarkan untuk gandum, ya kan? Maka alangkah terkejutnya mereka, mereka berlari nih menyampaikan keheranan mereka kepada sang ayah lagi, dan mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang penguasa Mesir yang baik hati. Lihatlah, barang-barang emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk gandum disisipkan kembali ke dalam karung-karung ini, ayah, tanpa sepengetahuan kami. Jadi apa yang kami bawa ini adalah pemberian cuma-cuma dari penguasa Mesir yang sangat murah hati itu," kata mereka, Dan dengan iringan doa serta nasihat sang ayah, akhirnya berangkatlah ini kafilah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam yang terdiri dari 11 orang, termasuk Bunyamin. Diizinkan, Dan setelah mereka tiba di perbatasan kota, berpencarlah ini mereka menjadi beberapa kelompok masing-masing. Dan masing-masing kelompok ini memasuki kota dari arah yang berlainan, sesuai dengan pesan ayah mereka, untuk bisa menghindari timbulnya iri hati penduduk serta prasangka dan juga tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata musuh gitu. Nah, setibanya di istana kerajaan, mereka diterima nih oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan rasa hormat ramah. Mereka disuguhi dengan jamuan makanan, dan bagi mereka juga disediakan tempat penginapan untuk tiap 2 orang satu rumah. Sedangkan Bunyamin, sang adik bungsu, diajak menginap bersama Nabi Yusuf alaihissalam di istana. Sewaktu berduaan nih dengan Nabi Yusuf di dalam kamar, Bunyamin mencucurkan air mata seraya berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Andaikan kakakku Yusuf masih hidup, niscaya engkau akan mendapati aku bersamanya di sebuah rumah tersendiri, sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Karena dia sendirian kan, 11 orang, genap dia sendiri, gak bisa dapat rumah. Jadi dia sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam pun menghibur hati adik beliau ini dengan kata-kata, "Sudikah engkau bila aku menjadi kakakmu, menggantikan kakakmu yang hilang itu?" Bunyamin menjawab, "Tentu yang mulia, tapi sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh kedua ibu bapakku, Yakub dan ibuku Rachel." Dan mendengar perkataan sang adik yang menyentuh hati ini, bercucurlah air mata Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau memeluk adik beliau sambil mengaku bahwa, "Saya adalah Yusuf, kakakmu yang hilang pada saat itu." Beliau juga menceritakan kepada adik beliau penderitaan-penderitaan yang telah dialami beliau sejak beliau diceburkan ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai seorang hamba, ditahan dalam penjara selama bertahun-tahun, dan akhirnya berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala diangkat lagi sebagai raja Mesir. Dan setelah bercerita panjang lebar, Nabi Yusuf alaihissalam pun mengakhiri cerita beliau dengan berpesan kepada Bunyamin agar merahasiakan apa yang telah ia dengar dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, setelah Nabi Yusuf alaihissalam menerima saudara-saudara beliau sebagai tamu selama 3 hari 3 malam, dan setelah semua urusan selesai, mereka berjabat tangan, berpamitan juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bergeraklah kafilah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam menuju pintu gerbang kan. Akan tetapi sebelum mereka melewati batas kota, tiba-tiba ada beberapa pengawal istana berkuda ngejar mereka dan memerintahkan mereka agar berhenti dan dilarang meneruskan perjalanan sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap barang-barang yang mereka bawa. Nah, para pengawal mengatakan bahwa ada sebuah gelas minum raja sudah hilang dan kemungkinan besar salah seorang daripada mereka mencurinya. Mereka berhentilah di tempat itu kan dan berkata, "Demi Allah,
kami datang kemari tidak untuk mengacau. Kami adalah putra-putra Yakub alaihissalam utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami sudah merasa berhutang budi kepada raja dan banyak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Mana mungkin kami membalas kebaikan raja dengan mencuri barang-barangnya. Dan untuk memeriksa kebenaran kata-kata kami tidak keberatan kalau semua barang-barang kami digeledah. Apabila ada salah seorang di antara kami kedapatan piala itu dalam barang-barangnya, kami rela menyerahkannya kepada raja dan diberikan ganjaran yang setimpal. Dah, itu ucap mereka kan, Wak. Penggeledahan pun langsung dilakukan nih oleh para pengawal. Barang-barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta untuk dibongkar dan diperiksa. Tiba-tiba berteriaklah, Wak, salah seorang pengawal nih dengan memegang gelas raja di tangannya sambil dia berkata, inilah gelas raja yang hilang. Nah, para anggota rombongan pun terkejut, Wak. Sangat berat, bahkan tidak mungkin bahwa salah seorang dari rombongan bersaudara itu melakukan perbuatan yang akan mencemarkan nama baik keluarga. Tapi bukti yang mereka saksikan dengan mata kepala sendiri kan ya nggak dapat ditolak lah kebenarannya kan. Dan salah satu dari ke-11 bersaudara itu pun bertanya kepada sang pengawal, dari mana kamu mendapatkan piala itu? Kemudian sang pengawal pun langsung mengisyaratkan kepada salah satu karung yang ternyata adalah kepunyaan adik bungsu mereka, Wak, Bunyamin. Maka sesuai dengan persetujuan yang sudah disepakati, Bunyamin pun ditahan dan tidak diizinkan pulang. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam ini pun langsung mendatangi Nabi Yusuf alaihissalam, Wak, memohon kebijaksanaan agar menerima salah seorang dari mereka menggantikan Bunyamin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam menolak, Wak, permohonan mereka dan berpegang teguh pada kesepakatan yang sudah disetujui. Ya kan? Yaitu apa? Bahwa yang kedapatan piala di dalam karungnya akan ditahan. Akhirnya salah seorang dari mereka, yaitu kakak tertua mereka yang bernama Yahuza, tinggal, Wak, menemani Bunyamin. Setelah itu berangkatlah ini balik kafilah putra Nabi Yakub alaihissalam kan, balik lagi ke Palestina dengan hanya terdiri dari 9 orang. Setelah sampai di rumah, diceritakanlah itu kejadian tersebut kepada ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam, Wak. Nabi Yakub alaihissalam hanya bisa berkata, sesungguhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku mengadukan nasibku, kesusahan dan juga kesedihan hatiku. Aku mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang tidak kamu tahu. Sementara waktu Bunyamin, Wak, yang sudah ditahan oleh pengawal kerajaan pun langsung bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pun memberitahukan kepadanya bahwa piala raja yang terdapat dalam karungnya adalah perbuatan pengawal yang memang sengaja diperintahkan oleh beliau dengan maksud agar Bunyamin dapat tinggal bersama beliau di istana. Beliau pun membesarkan hati Bunyamin dengan meramalkan bahwa akan tiba saatnya di mana mereka dan seluruh keluarga akan bertemu dan berkumpul kembali. Betul, Wak, kumpul lagi keluarga Nabi Yusuf yang sudah terpisah lama ini, ya. Nah, sepulangnya putra-putra Nabi Yakub alaihissalam ini, Wak, mereka langsunglah menjelaskan kan apa yang telah terjadi di Mesir. Nabi Yakub alaihissalam sempat bersedih, tetapi akhirnya beliau menyerukan kepada putra-putra beliau untuk mencari jejak Nabi Yusuf alaihissalam. Perintah ini diberikan kepada putra-putra beliau karena diceritakan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam telah kedatangan malaikat yang menyerupai seorang laki-laki yang mengabarkan bahwa Nabi Yusuf anaknya masih hidup. Pada saat itu seruan Nabi Yakub alaihissalam diterima, Wak, oleh putra-putra beliau. Karena mereka ingin sekedar membesarkan hati sang ayah. Sekalipun mereka merasa tidak mungkin akan mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan hidup. Namun bila mereka berhasil membujuk penguasa Mesir mengembalikan Bunyamin, maka hal itu sudah merupakan penghibur bagi ayah mereka. Dan rencana perjalanan pun dirundingkan, Wak, dan terpilihlah Mesir sebagai tujuan pertama dalam perjalanan mereka untuk mencari jejak Nabi Yusuf alaihissalam, Wak. Nah, sesuai dengan seruan Nabi Yakub alaihissalam, Wak, dengan maksud sampingan membeli gandum, Wak, untuk bisa mengisi persediaan yang memang sudah habis. Suatu hari tibalah kafilah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam di Mesir untuk ketiga kalinya. Dan dalam pertemuan mereka dengan Nabi Yusuf alaihissalam kali ini, mereka berkata, wahai paduka Tuan, kami datang kembali untuk ketiga kalinya mengharapkan bantuan dan kemurahan hati paduka Tuan. Memberi kepada kami gandum sebagai imbalan bagi barang-barang sederhana yang sudah kami bawa untuk bahan penukarnya. Selain itu juga kedatangan kami ke sini juga untuk mengulangi permohonan kami agar adik bungsu kami dilepaskan. Ayahnya sudah buta yang mulia dan sakit-sakitan sejak Yusuf kakak Bunyamin hilang. Nah, di saat ini Nabi Yusuf alaihissalam pun mengatakan, Wak, kepada saudara-saudara beliau, masih ingatkah apa yang kamu lakukan terhadap adikmu Yusuf waktu kamu melemparkannya ke dasar sumur lalu kamu kembali pulang ke rumah tanpa menghiraukannya? Nah, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Raja Mesir itu, saudara-saudara Nabi Yusuf semua heran, Wak. Bagaimana bisa peristiwa itu diketahuinya secara terperinci
ini, padahal tidak seorang pun dari mereka yang pernah membocorkannya. Kemudian masing-masing dari mereka langsung wak memandangi wajah Raja Mesir itu, diteliti wajah beliau kan, matanya, mulutnya, seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki wak. Kemudian keluarlah dari mulut mereka, "Engkaulah Yusuf." Ya Allah, merinding. Nabi Yusuf pun menjawab, "Benar, akulah Yusuf." Dan setelah mendengar pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, berubahlah wajah mereka jadi pucat. Terbayang depan mata mereka kan apa yang telah mereka lakukan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka gelisah tidak dapat membayangkan pembalasan apa yang akan mereka terima. Nah, di saat ini berucaplah Nabi Yusuf alaihissalam, menenteramkan hati saudara-saudara beliau yang sedang ketakutan. Tidak ada manfaatnya menyesalkan apa yang telah terjadi dan menggugat kejadian-kejadian yang telah lalu. Cukuplah semua menjadi pelajaran bahwa mengikuti hawa nafsu dan suara setan selalu akan membawa penderitaan dan juga mengakibatkan kebinasaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kalian, karena Dialah Maha Penyayang serta Maha Pengampun. Pergilah kamu sekarang juga kembali kepada ayahmu dengan membawa baju gamisku ini. Usapkanlah pada kedua belah mata ayah yang insya Allah akan menjadi terang kembali. Kemudian bawalah beliau bersama semua keluarga ke sini secepat mungkin, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kafilah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam dengan diliputi rasa haru bercampur gembira kembali menuju ke Palestina, membawa kabar gembira kepada ayah mereka. Nah, selagi kafilah udah mendekati akhir perjalanannya dan hampir memasuki Palestina, Nabi Yakub alaihissalam memperoleh firasat dan mencium bau tubuh Nabi Yusuf alaihissalam, dan beliau yakin bahwa pertemuan dengan Nabi Yusuf alaihissalam sudah berada di ambang pintu. Kemudian berhentilah kafilah putra-putra Nabi Yakub di depan pintu rumah. Turunlah putra-putra Nabi Yakub alaihissalam dari unta masing-masing. Dipeluknya sang ayah sambil mengusapkan gamis Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua belah mata ayah mereka. Dan seketika itu pula terbuka lebarlah kedua belah mata Nabi Yakub alaihissalam. Mata beliau bersinar kembali memandang wajah putra-putra beliau satu persatu dengan wajah yang berseri-seri serta hati yang berdebar mendengarkan kisah perjalanan putra-putra beliau dan bagaimana mereka telah menemukan Nabi Yusuf alaihissalam bersama Bunyamin. Dan disampaikan pula kepada sang ayah seruan dan juga undangan Nabi Yusuf alaihissalam agar mereka sekeluarga berhijrah ke Mesir. Nabi Yakub alaihissalam pun sekeluarga segera berkemas-kemas menyiapkan diri untuk bisa berhijrah ke Mesir. Dan setelah sampai di kota Mesir, setelah Nabi Yakub alaihissalam tiba di halaman istana bersama seluruh keluarga, Nabi Yusuf alaihissalam pun langsung memeluk sang ayah seraya mencucurkan air matanya. Di kala ini semua saudara-saudara beliau pun merebahkan diri bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta penghormatan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menaikkan orang tua beliau ke singgasana beliau seraya berkata, "Wahai ayahku, inilah dia penafsiran mimpiku yang dahulu itu menjadi kenyataan." Masih ingat kalian mimpinya kan? 11 bintang yang bersujud. Kesempurnaan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang telah mengangkatku dari dasar sebuah sumur, mengeluarkan aku dari penjara dan mempertemukan kami semua setelah setan merusak hubungan persaudaraan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut terhadap segala apa yang Ia kehendaki, dan sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya bersatu kembalilah keluarga besar Nabi Yakub alaihissalam di Mesir atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Nah, habis itu gimana kabar Zulaika, Mungkin di sini ada juga tuh yang pernah dengar cerita kalau akhirnya Zulaika bersama Nabi Yusuf alaihissalam dipersatukan kembali menjadi pasangan suami istri kan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang tidak aku ceritakan di sini karena menurut info yang aku dengar tidak ada nih riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kisah hubungan pernikahan mereka gitu. Ustadz Khalid pun tidak menyebutkan hal ini di dalam kisah yang beliau sampaikan di video yang aku tonton. Jadi aku skip ya bagian sini ya. Kalian boleh cari tahu lebih lanjut lagi, oke? Oke jadi itu tadi cerita singkat yang enggak juga singkat sih tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Masih banyak lagi sebenarnya detail kisah perjalanan hidup beliau yang tidak aku sebutkan di video ini karena ya itu durasi ya, mohon maaf. Dan sebelum aku sudahi video ini, yang jelas aku cuma mau menambahkan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup beliau ya. Yang pertama, dari beliau kita bisa belajar untuk tidak menyimpan dendam, untuk memaafkan kesalahan orang lain. Terus yang kedua, senantiasa sabar dengan ujian hidup. Beliau mengajarkan kita
kita agar tidak mudah menyerah, sembari terus juga menambah keimanan dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesabaran melewati ujian yang berat pasti nantinya akan membuahkan hasil yang setimpal. Lalu yang ketiga, selalu menjaga hawa nafsu. Beliau mengajarkan kita untuk memiliki pengendalian diri agar tidak mudah terjerat dengan godaan setan kan. Dan yang keempat, untuk tidak sombong dengan karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketampanan beliau, tidak jarang beliau mematahkan pujian dari orang lain. Kerendahan hati ini tentu dapat menjadi pelajaran penting untuk semua orang, termasuk aku dan kalian semua di sini. Ya, dan juga aku pengen dengar gimana pendapat kalian soal kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya ini. Kurang lebih aku minta maaf dan kalau ada yang kurang jelas atau kurang informasinya, kalian boleh tambahin di kolom komentar di bawah ya. Kurang lebih minta maaf Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.